Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Citra dari Universitas Asmi Insulindo Cikarang, Prodi Manajemen Perusahaan, dengan nomor induk mahasiswa 0989111302228, mengerjakan tugas ujian akhir semester genap tahun ajaran 2022-2023 dengan mata kuliah Kepemimpinan Leadership Program Diploma D3, dosen Bapak Nur Mubin. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu bagaimana sistem dan jenis organisasi yang Anda pahami di tempat Anda bekerja dan atau di tempat di mana Anda berada dan menjadi bagian dalam organisasi tersebut. Baik, di sini yang saya pahami mengenai soal nomor 1 yaitu di sebuah perusahaan saya itu kepemimpinannya saling berkaitan satu sama lain demi tercapainya sebuah perusahaan. Nah, bagaimana sistemnya? Yaitu dari departemen saya itu biasanya kan saya kerjanya di maintenance, itu beliau bekerja sama dengan kepemimpinan di departemen yang lain seperti assembling dan stamping sampai ke PUD ya, dimana kepemimpinan ini tujuannya untuk tercapainya sebuah organisasi perusahaan yang tujuannya itu demi berkembangnya tujuan-tujuan atau usaha yang sedang kita jalani. Jadi yang saya pahami soal nomor 1 itu seperti itu menurut saya di tempat saya bekerja ya. Langsung saja yang kedua itu bagaimana sistem manajemen organisasi yang Anda pahami di tempat Anda bekerja dan atau di tempat di mana Anda berada dan menjadi bagian dalam organisasi tersebut. Yang tadi itu kan bagaimana jenis organisasinya ya, sistemnya. Sedangkan yang nomor 2 ini soalnya yaitu manajemen organisasi yang ada di perusahaan saya ya. Saya jelaskan sedikit bahwa manajemen ini adalah mengatur, di mana di dalam sebuah organisasi ada sistem yang mengatur, yang mempunyai job desk masing-masing. Contoh, kalau saya ini maintenance, job desk saya yaitu diatur dari sebuah sistem peraturan yang ada, itu tugasnya untuk memperbaiki problem-problem yang ada di perusahaan. Contohnya ya mesin, kalau mesinnya lagi troubleshooting ya saya perbaiki baik dari elektrikal ataupun mekanikalnya. Begitupun dengan departemen yang lain, pimpinannya pun akan melakukan hal tersebut ya. Contohnya kalau HRD bagian rekrutmen, ketika dia mengalami trouble, ada karyawan yang habis kontrak, maka tugas atau job desk dia itu yang sudah diberikan oleh sebuah sistem peraturan yang ada di dalam perusahaan harus mencari sumber daya manusia agar perusahaan tersebut bisa melakukan produksi yang maksimal supaya menjadi tidak terhambat ya produksinya, akan membuat perusahaan ini bingung ketika mengirim PO atau produksi. Jadi tujuannya juga sama, untuk mengembangkan perusahaan berkelanjutan seperti ya. Jadi intinya sistem manajemen organisasi ini mengatur organisasi yang ada di dalam perusahaan tersebut mempunyai job desk masing-masing ya, seperti itu ya. Yang ketiga, kita langsung saja bagaimana budaya organisasi yang ada pahami di tempat Anda bekerja dan atau di tempat di mana Anda berada dan menjadi bagian dalam organisasi tersebut. Tadi yang pertama itu soalnya mengenai sistem organisasi yang Anda pahami. Yang kedua itu manajemen atau yang mengatur. Lalu yang ketiga ini yaitu berkaitan dengan budaya. Budaya ini sedikit aneh ya teman-teman ya.
Mungkin saya kan sudah beberapa kali bekerja, ini saya studi kasus di perusahaan yang sekarang saya bekerja, di mana di setiap perusahaan teman-teman atau kita semua masing-masing tentunya mempunyai budaya yang berbeda. Contohnya di tempat saya bekerja itu ada budaya ketika istirahat jam, biasanya kan jam kerja itu saya masuk jam 10 pagi sampai maaf saya ralat, jam 7 pagi, nanti jam 10 itu istirahat 10 menit, lalu nanti masuk lagi sampai pulang jam 16 atau jam 4 ya, pukul jam 4 sore. Jadi kalau di tempat perusahaan yang lama saya pernah bekerja itu ada budaya namanya Taiso di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Sedangkan di perusahaan yang baru saya ini itu tidak ada namanya budaya senam. Taiso itu senam ya teman-teman ya, bahasa Jepangnya jadi Taiso. Tapi kalau dalam kepemimpinannya di tempat saya ini tuh rancau. Contoh, di bagian saya sendiri itu kan maintenance. Maintenance itu berkaitan dengan yang tentunya peralatan kunci ya, kunci untuk memperbaiki mesin. Kalau di tempat yang sudah bagus, biasanya itu budayanya tuh terstruktur, rapi, disiplin. Tapi kalau di tempat saya ini ketika ingin meminjam kunci, ya udah nyelonong aja dari departemen yang lain, tiba-tiba ngambil kunci. Jadi kita yang ingin menggunakan kunci tersebut itu nanti kebingungan mencari-cari yang harusnya sudah disiapkan di masing-masingnya. Jadi menurut saya budaya yang tidak bagus ya. Sedangkan budaya yang bagus itu ketika makan kita itu biasanya ada istirahat sholat Jumat, itu kan bergantian makan, yang cewek dengan yang cowok itu biasanya banyak nih cewek-cewek yang puasa. Jadi itu sebenarnya budaya juga itu. Jadi bagi kita cowok-cowok itu bisa makannya lebih ya. Itu menurut saya yang budaya yang luar biasa. Sedangkan untuk budaya yang kedisiplinan yang kita ini untuk pulang kerja, biasanya kalau di tempat lain itu kan buru-buru ya, karena sudah ada peraturan SOP-nya bahwa jam 16.00 pulang. Tapi kalau di tempat kita itu ada budaya informasi saling berkaitan, memberikan bahwa oh mesin yang tadi itu mengalami perbaikan, permasalahannya ini, setting baru sekian persen yang harus disiapkan ini. Jadi tidak putus komunikasinya. Ini menurut saya budaya yang bagus ya, walaupun sedikit loyalitas, tapi menurut saya itu bisa mengikat silaturahim berkaitan komunikasi demi tujuan yang bagus, produksi yang bagus, efektif, lalu dampaknya juga bagus bagi kita yang bekerja di situ, dan perusahaan tentunya nanti akan mendapatkan effort yang baik buat kita juga. Yaitu menurut saya budaya yang beberapa saya kasih sampling ya teman-teman ya di tempat saya bekerja. Ada budaya di tempat saya yang kerja negatif, ada pun yang positif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Bagaimana stakeholders organisasi yang Anda pahami di tempat Anda bekerja dan atau di tempat di mana Anda berada dan menjadi bagian dalam organisasi tersebut? Oke. Stakeholder yang saya pahami ini ya teman-teman ya, ini menurut saya pribadi pemimpin yang mempunyai kekuasaan untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi di sini itu di sebuah perusahaan tentunya pasti kita punya pimpinan ya, baik leader, supervisor, manager, bahkan di tingkat general manager. Nah, seperti beliau-beliau ini itu tentunya ada tuntutan untuk mempunyai titel baik S1 ya, D3, S1, S2 dan seterusnya. Ada titel-titel tertentu. Akan tetapi biasanya di perusahaan yang sudah mungkin dia membudayai, kembali ke budaya ya, atau sudah tertanamkan bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak harus perlu punya titel yang tinggi. Mungkin beliau sudah lama kerja di perusahaan tersebut, merintis dari awal ketika perusahaan mengalami pembentukan awal sampai akhirnya jalan 10 tahun atau 20 tahun kemudian beliau menjadi seorang manajer. Itu bisa-bisa saja, tapi kebanyakan untuk sekarang ini di era globalisasi, zaman digitalitas, di zaman digital 4.0,
itu banyak perusahaan yang mungkin mewajibkan untuk tingkatan leader, supervisor sampai manajer tingkat BOD itu harus mempunyai titel untuk mengakreditasi perusahaan tersebut supaya bagus. Itu yang saya pahami ya teman-teman ya. Kadang dia harus dituntut untuk punya titel sesuai job desk yang dilamar atau yang akan dikerjakan. Lanjut kita ke soal nomor 5. Sesuai dengan pemahaman Anda tentang sistem dan jenis organisasi, manajemen organisasi, budaya organisasi, dan stakeholder organisasi di tempat Anda bekerja dan atau di tempat di mana Anda berada dan menjadi bagian dalam organisasi tersebut sebagai bagian dari studi kasus yang akan menjadi referensi bagi Anda semua. Kira-kira gaya kepemimpinan apa, seperti apakah yang akan Anda terapkan ketika Anda harus menjadi seorang pemimpin dalam organisasi, dan jelaskan kenapa Anda menerapkan dan mengadopsi gaya kepemimpinan tersebut. Ini nampaknya pertanyaan Pak Mubin ini sangat bagus ya. Jadi beliau ingin memberi percaya diri bagi kita teman-teman semua yang sekarang lagi berjuang menempuh ilmu, yang lagi UAS, harus mempunyai kepercayaan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, di sini saya mempresentasikan saja studi kasus yang saya lihat dan beberapa tempat saya bekerja juga. Yang akan saya terapkan tentunya seorang pemimpin itu harus mempunyai rasa peduli. Peduli ini banyak, peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap organisasi, dan peduli terhadap orang lain. Siapapun, tidak pandang titel, tidak pandang umur, kita harus lihat kondisi. Contoh, ketika kita memimpin di sebuah perusahaan dan perusahaan tersebut mengalami problem, masalah, kita harus punya dua tipe. Kalau saya pribadi ya, ketika saya menjadi seorang pemimpin harus mempunyai dua syarat. Syarat yang pertama, ketika saya punya bawahan yang orangnya itu tidak cerdas-cerdas amat, dia akan saya tuntut untuk melakukan pekerjaan. Udah, kerjain aja sesuai SOP yang sudah dibuat, WI yang sudah dibuat, peraturan yang sudah dibuat. Akan tetapi ketika saya punya karyawan yang mempunyai titel seperti tadi, beliau mempunyai kecerdasan aktual yang tinggi. Di sini ketika saya punya permasalahan, saya akan diskusi dengan karyawan yang tipe kedua, yaitu menyelesaikan masalah ketika ada masalah. Jadi seperti itu teman-teman ya, saya akan menjadi pemimpin yang demokratis. Yuk teman-teman semuanya, kita lagi ada masalah, semuanya memberikan saran, semuanya memberikan kritikan apa yang harus kita perbaiki supaya kita tahu, karena kadang kita pemimpin itu kan tidak tahu kondisi di lapangan ya seperti apa. Yang tahu di lapangan itu teman-teman yang ada di bawah. Jadi kita menjadi pemimpin itu harus terbuka, tapi harus memilih, harus bisa memilah. Tidak semuanya kita ambil, ada yang baik, ada yang benar. Menjadi seorang pemimpin itu harus punya insting, imajinasi ya, dan psikolog yang kuat. Yaitu tadi, ketika mempunyai karyawan yang sedang-sedang, kita suruh laksanakan pekerjaan sesuai pekerjaan job desk kamu. Tapi kalau kita punya karyawan yang cerdas, kita ajak untuk menyelesaikan masalah. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir. Alhamdulillah ya, sudah mau selesai. Dengan pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi konsep dan gaya kepemimpinan yang telah Anda uraikan dan Anda jelaskan, kira-kira berapa nilai-kah yang layak Anda dapatkan dari semua jawaban yang telah Anda sampaikan? Ini mungkin yang saya tangkap itu dari angka pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 ya. Percaya diri aja. Karena di sini itu mendeskripsikan ya, mempresentasikan yang ada di pikiran kita. Karena ini tidak ada bahasa benar atau salah, tapi tepat dan belum tepat. Saya memberanikan diri untuk menjawab 9,5. Kenapa 9,5?
dari ketekatan, dari kepercayaan diri itu mendapatkan nilai. Dari representasi yang saya berikan itu sudah mendapatkan nilai. Dan yang 5% lagi tinggal nanti aplikasi saya ketika menjadi seorang pemimpin. Mudah-mudahan dengan adanya soal ini kita semua mahasiswa ASMI Insulindo menjadi semakin percaya. Terima kasih kepada Bapak Mubin, Bapak Nur Mubin sudah banyak memberikan kritik dan saran bagi kami. Mudah-mudahan bermanfaat, dan buat Bapak Nur Mubin juga sehat selalu dan bermanfaat juga semuanya bagi kita semua. Salam sehat, salam semangat merdeka ke-78 Indonesia. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.